Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas materi terakhir pada perbandingan trigonometri. Nah, yaitu tentang aplikasi perbandingan trigonometri atau pemanfaatan materi perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu kasih 2 soal ya. Nah, ini soal yang pertamanya. Wanimbo sedang bermain layangan. Ia berhasil menaikkan layangan sampai ketinggian 3,5 meter sambil memegang ujung layangan pada ketinggian 60 cm dari permukaan tanah. Layangannya juga membentuk sudut KIT sebesar 20 derajat. Tinggi badan Wanimbo 20 derajat dengan tinggi badan Wanimbonya gitu maksudnya. Coba cari panjang tali layangan yang sudah diulurkan. Nah, di sini ada keterangan sin 20 derajatnya itu 0,34, cos 20 derajatnya 0,93 dan tangen 20 derajatnya 0,36. Jadi di sini dikasih clue. Sin 20-nya berapa, cos 20-nya berapa, tangan 20 berapa, karena ini bukan sudut istimewa, jadi dikasih tahu dulu. Nah, kita bayangkan dulu nih, Wanimbo tuh sedang bermain layangan. Jadi kalau ada orang yang bermain layangan, misalnya ini gambar orangnya gitu ya. Nih, gambar orang gitu lah ya. Nah, anak ini nah ini ibaratnya tanahnya. Nah, dia itu sedang bermain layangan. Dari sini, ini layangannya di sini. Nah, ini layangannya, misalnya ini layangan nih. Oke, layangan. Oke. Nah, ini tinggi layangan. Tinggi layangannya. Nah, kita tuliskan keterangan di sini. Menaikkan layangan sampai ketinggian 3,5 meter. Jadi dari sini ke sini itu 3,5 meter, kita buat ke bentuk senti. Sama dengan, jadi kalau senti kan dikali 100, jadi 350 cm ya. Nah, kita buat ke cm aja, 350 cm karena ini juga ada cm di situ. Nah, kemudian sambil memegang ujung layangan pada ketinggian 60 cm. 60 cm itu maksudnya tinggi dari permukaan tanah ke sini itu 60 cm gitu. Jadi nah, ini pasti siku-siku di sininya gitu. Kemudian karena siku-siku di sini berarti kan ini garis miringnya ya. Nah, 60 cm itu dari sini ke sini 60 cm. Berarti kita cari dulu jarak dari sini ke sini. Kan tingginya itu 350. Ini ke sini. Berarti 350 cm dikurangi 60 cm gitu. Nah, berarti di sininya 60. Bentar. Oke. Nah, di sininya berarti dia 350 dikurang 60 sama dengan 290 cm. Nah, yang ini berarti 290 cm gitu ya. Nah, sekarang kita lihatnya segitiga ini. Dia membentuk sudut, namanya katanya KIT. Nah, di sini K, ini I, ini T gitu. Jadi KIT berarti sudutnya yang ini. Nah, sudutnya sebesar 20 derajat. Nah, 20 derajat di sini. Tuh. Nah, karena besar sudutnya yang dibentuk adalah besar dari tinggi badan Wanimbonya. Jadi ini tinggi badannya, ini layangannya gitu. Nah, ini 20 derajat. Nah, sekarang kita akan coba cari panjang tali layangan yang sudah diulurkan. Berarti tali layangan yang dipegang dari tangan Wanimbo sampai ke layangannya. Karena layangannya udah di atas, jadi membentuk sisi garis miring gini ya. Nah,
karena yang ditanyakannya itu adalah garis miring. Nih, kalau di sin, cos, sama tangen, yang ada garis miring itu yang mana? Nah, yang ada garis miring kan cuman ini ya, miring, ini juga per miring. Nah, ini mah bukan, jadi kita nggak pakai tangan gitu ya. Nah, cara pengerjaannya gitu, jadi kita pilih antara sin, cos, atau tan gitu. Nah, kita lihat dulu, karena yang dicarinya adalah sisi miring, kita lihat dari 3 perbandingan ini, mana yang ada miringnya gitu. Kan yang sin itu depan per miring, kosinus itu samping per miring, tangen itu depan per samping. Nah, ini bukan. Nah, kita nggak pakai yang ini, karena nggak ada miringnya gitu. Nah, sedangkan 2 ini ada miringnya. Terus, ini kan depan per miring, kosinus itu samping per miring. Nah, sekarang kita lihat dari segitiga ini, dia itu yang diketahuinya depannya atau sampingnya gitu, karena ini yang mau ditanyakannya gitu, depannya atau sampingnya gitu. Nah, karena yang diketahui dari soal itu adalah ini, yang tinggi ini ya. Nah, yang tinggi ini kan berarti disebutnya dia depannya, depan sudut 20, berarti kita pakai yang ini, tidak pakai yang kosinus, kita pakainya sin gitu. Jadi cara penggunaannya, pilih dari 3 perbandingan ini, lihat apa yang ditanyakannya. Karena ditanyakannya miring, oh berarti antara 2 ini, sin sama cos, karena ada miringnya gitu. Terus lihat lagi apa yang diketahui dari soalnya. Karena yang diketahuinya adalah sisi depan, berarti kita pakai sin, karena dia depan per miring, depannya diketahui, miringnya ditanyakan. Kalau kita pakai kosinus, sampingnya udah memiring kita tanyakan, sampingnya juga nggak ada gitu, jadi kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, sekarang kita pakai sin. Nah, berarti sin sama dengan, nah ini kan panjang layangan ya, yang ini depannya itu adalah, depannya itu tinggi layangan. Nah, tinggi layangan, nah tinggi layangannya sesudah dikurangi sama ini 60 cm per panjang tali. Nah, depannya tinggi layangannya, miringnya adalah ini. Miringnya kan ini tali layangan yang dipegang sama anak itu gitu. Nah, berarti sin 20 derajat itu sama dengan tinggi layangan ini kita cari ya. Nah, tinggi layangannya udah ada. Nah, lagi berarti sin 20 derajat sama dengan tinggi layangannya kan ini 290 per panjang tali. Nah, kita tulis panjang tali. Oke. Nah, sekarang kan udah tahu nih, kita pakainya yang sin. Tadi udah kasih keterangan sin 20 sama dengan, nah sin 20-nya 0,34. Sekarang kita ganti 0,34 sama dengan 210 per panjang tali. Oke. Kita kali silang aja, ini kali ini gitu ya. Karena di sini teh per 1 sebenarnya mah. Jadi nggak ditulis. Oke, jadinya teh 0,34 sama dengan 0,34 panjang tali sama dengan ini 290, berarti panjang talinya tinggal dibagi aja. 290 per 0,34. Oke, biar lebih gampang kita kalikan dengan 100, karena di sininya ada di sininya itu ada 2 angka di belakang koma. Kali 100, yang atas yang bawah juga kali 100 sama dengan Oke, nolnya 3 ya. 29.000 dibagi 34, jadi hilang komanya. Tuh, oke ya. Nah, sekarang tinggal dibagi aja 29.000 dibagi 34 itu berapa?
Nah ini ya, kita tinggal bagikan aja. Ini hasilnya sama dengan 852,9. Nah karena satuannya cm, berarti kita pakainya cm gitu untuk pengerjaannya. Jadi cari dulu perbandingannya, kita pakainya sin, cos, atau tangen gitu ya. Jadi di soal kadang digambarkan kayak gini, kadang enggak. Jadi kalau tidak digambarkan, buat dulu, dibayangkan dulu ke dalam bentuk gambarnya, nanti ke gambar segitiga siku-sikunya, kemudian cari perbandingannya, kita pakainya sin, cos, atau tangen. Nah sekarang kita coba soal yang kedua. Nah di sini dari jarak 120 meter, seorang pengukur tanah menemukan sudut yang berbentuk antara garis dan permukaan, antara garis permukaan dan puncak gedung adalah 30 derajat. Nah, ini 30 derajat ini merupakan sudut istimewa ya. Jadi harus hafal 30 derajat itu kalau sin berapa, kalau cos berapa, kalau tangen berapa. Nah, dari jarak 120 meter seorang pengukur. Oke, kita ubah. Oh, jadi ini mah adalah pertanyaannya berapa tinggi gedung. Nah, ini ada gedung nih, misalnya di sini gedung. Si gedungnya, ini ibaratnya gedung. Nah, ini tanahnya. Oke. Nah, dari jarak 120 meter, dari jarak 120 meter, seorang pengukur tanah menemukan sudut yang berbentuk antara garis permukaan, nah garis permukaan tuh yang ini, dengan tinggi ini. Nah, ini berarti membentuk, karena dibilangnya antara garis permukaan dan puncak gedung, berarti puncak gedung kan ini di atasnya. Nah, berbentuk segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Ini gedungnya, ini puncak, ini sudutnya adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat. Karena tadi dia bilangnya sudut antara permukaan sama tinggi ini. Nah, berarti di sini 30 derajat. Oke. Nah, kemudian tadi dari awal dia dikasih tahu dari jarak 120 meter. Berarti 120 meter itu adalah yang ininya, yang permukaannya dari sini sampai sini. 120 meter gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa tinggi gedung tersebut. Nah, ini kan gedungnya, kita misalkan X aja gitu, si tinggi gedungnya. Nah, sekarang kita pilih nih, kalau udah digambar, ini adalah sisi samping, ini adalah sisi depan nih. Karena yang ditanyakannya depan dan diketahuinya samping, nah depan sama samping, berarti kita pilihnya tangan. Nah, karena tangan alfa sama dengan depan per samping. Depannya kita tanyakan, sampingnya sudah diketahui 120 meter. Oke, berarti kita langsung aja tangan 30, karena 30 derajat. Tangan 30 itu sama dengan depannya sama dengan depannya yang ini kan, X per sampingnya 120 gitu. Nah, kemarin kan sudah menulis perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, tangan 30 derajat ini kan termasuk sudut istimewa. Nah, berarti tangan 30 derajat itu kita tahu akar 3 per 3. Nah, sama dengan ini, tulis lagi X per 120. Nah, tinggal kita kali silang aja. Ini kali ini kali ini. Berarti 3 kali X berarti 3X sama dengan akar 3 kali 120, berarti tetap jadi 120 akar 3. Itu karena 120-nya di luar akar 3-nya di akar, jadi nggak bisa disatukan. Nah, berarti X-nya sama dengan 120 akar 3 per 3 gitu. Nah, tinggal kita selesaikan yang ininya aja. 120 kan bisa dibagi 3 nih. Berarti 120 dibagi 3 sama dengan, ini coret, bisa coret, ini jadi 40. Oke, jadi X-nya sama dengan
40 akar 3 gitu. Jadi tinggi gedung adalah 40 akar 3 meter, dalam bentuk meter. 40 akar 3 meter gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk soal untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri gitu ya. Nah, sekarang coba dikerjakan yang ini. Masih di buku catatan ya. Oke. Silakan dikerjakan.